Kadif Propam Irjen Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat. Sebelum kasus ini mencuat ke publik terhadap sejumlah kasus pembunuhan berencana yang sempat viral di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Berikut beberapa di antaranya. Pembunuhan Ade Sarah. Seorang mayat perempuan ditemukan tergeletak di Jalan Tol Bintara, KM 49, Bekasi Barat, Kota Bekasi pada Rabu 5 Maret 2014. Sosok itu diketahui bernama Ade Sarah. Ade dibunuh oleh Ahmad Imam Al-Hafid dan Asyifa Ramadhani yang merupakan sepasang kekasih. Hafid merupakan mantan kekasih Ade, sementara Asyifa adalah teman Ade. Hafid ditangkap ketika sedang melayat jenazah Sarah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, sementara Asyifa ditangkap secara terpisah. Keduanya bersama-sama membunuh Ade dengan motif yang berbeda. Hafid disebut sakit hati karena hubungannya diputuskan oleh Ade karena alasan beda agama. Namun belakangan Ade punya kekasih yang berbeda agama, sementara Asyifa cemburu karena Hafid kerap berupaya menghubungi Ade Sarah. Ade dibunuh di mobil milik Hafid dengan cara dipukul dan disetrum sepanjang perjalanan dari Jakarta Selatan ke Jakarta Timur. Setelah pingsan, mulut Ade disumpal hingga meninggal dunia. Kedua pelaku sempat berputar-putar sebelum membuang jasad Ade Sarah di Tol Bintara KM 41. Mereka divonis 20 tahun penjara karena terbukti melakukan pembunuhan berencana. Kasus kopi sianida. Seorang wanita bernama Wayan Mirna Salihin tewas usai menenggak es kopi Vietnam di sebuah mal di Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016. Kopi itu telah dipesankan Jessica Kumalo Wongso sebelum Mirna tiba di lokasi. Pada 29 Januari 2016, Jessica ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 340 KUHP. Jessica ditangkap di Hotel Neo, Mangga 2 Square, Jakarta Utara. Pembunuhan satu keluarga di Bekasi. Satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan 2 anak di bawah umur ditemukan tewas di rumahnya di kawasan Pondok Melati, Bekasi. Mereka dibunuh oleh saudaranya bernama Haris Simamora pada 12 November 2018. Haris membunuh Daperum Nainggolan dan istrinya Maya Boru Ambarita dengan menggunakan linggis. Sementara 2 anak Daperum, Sarah dan Arya Nainggolan, dibunuh dengan cara dicekik hingga tewas. Atas perbuatannya, Haris dikenakan pasal 340 KUHP. Ia divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Bekasi pada Rabu 31 Juli 2018. Pembunuhan suami dan anak tiri oleh istri dan putranya. Aulia Kesuma dan putranya Giovanni Kelvin Octavianus divonis mati karena terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana kepada suami dan anak tirinya. Korban Edi Chandra Purnama dan putranya Muhammad Adi Pradana dibunuh dengan cara sadis, yakni diracuni lalu dianiaya. Setelah itu mayatnya dimasukkan ke dalam mobil yang dibakar terlebih dahulu di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis mati ibu dan anak tersebut karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 350 JO 55 ayat ke-1 KUHP sesuai dakwaan primair dari penuntut umum. Usai persidangan pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 15 Juni, Firman mengatakan banyak hal yang jadi pertimbangan meringankan hukuman terdakwa. Di antaranya adalah terdakwa memiliki seorang anak berusia 4 tahun, buah pernikahannya dengan korban Edi Chandra Purnama. Kasus ini terjadi pada akhir Agustus 2019. Saat itu Aulia terdesak utang oleh pihak bank yang pada akhirnya Aulia membuatnya berniat menghabisi pupung dan anak tirinya. Aulia membunuh suami dan anak tirinya dengan cara diracun terlebih dahulu. Korban dimasukkan ke dalam mobil dengan maksud dibuang dan dibakar sebelum diterjunkan ke jurang di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Dalam aksinya, Aulia dibantu oleh putranya Giovanni Kelvin Octavianus serta 2 orang eksekutor yang dibayar untuk menghabisi nyawa suami beserta anak tirinya, yakni Kusmanto dan Muhammad Nur Said. Selain itu, juga ada tersangka lainnya, Karsini, Rodi Saputra Jaya, dan Suprianto yang ikut membantu Aulia dalam merencanakan pembunuhan sadis tersebut. Pembunuhan Handi Salsa oleh anggota TNI. 2 remaja bernama Salsabila, warga kampung Tegal Lame, Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, dan Handi Saputra, warga kampung Cijolang, Desa Cijolang, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, diberitakan tewas mengenaskan di Sungai Serayu, Jawa Tengah. Pelaku pembunuhan merupakan anggota TNI, yakni Kolonel Infanteri Prianto, Kopda Dwi Atmoko, dan Kopda Asoleh. Mereka membuang Handi dan Salsa ke sungai usai menabrak keduanya dengan mobil. Ia dihukum penjara seumur hidup karena terbukti melakukan pembunuhan berencana, merampas kemerdekaan seseorang, dan menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian.